Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul pada saat ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Revani Novia Siboro, selaku dosen statistika, deskriptif, dan pengolahan data, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi terkait statistika, deskriptif, dan pengolahan data. Dan perkenalkan, nama saya Gita Bain Siregar dengan NIM 6322028. Perkenalkan, saya Nimas Damayanti dengan NIM 632200163. Perkenalkan, nama saya Melia Zayana Abidin dengan NIM 6322014. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke pemaparan materi. Di sini untuk slide pertama ada rumusan masalahnya. Nanti kita akan mempresentasikan tentang yang pertama, yaitu apa pengertian statistik deskriptif. Yang kedua, jenis-jenis statistika deskriptif. Untuk yang selanjutnya juga kita akan membahas tentang contoh soal statistik deskriptif. Untuk selanjutnya di sini ada pembahasan yaitu pengertian statistik dan statistika. Yang pertama, statistik dan statistika. Baik, untuk di sini statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi. Statistika juga adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Statistika dikenal beberapa jenis data. Data dapat berupa angka, dapat pula bukan berupa angka. Data berupa angka disebut data kuantitatif, dan data yang bukan angka disebut data kualitatif. Untuk selanjutnya adalah pengertian statistik deskriptif. Di sini untuk statistik deskriptif yaitu merupakan metode-metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif juga merupakan metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah Anda miliki dan menyajikan dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan juga bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian. Statistika deskriptif merupakan statistika yang menggunakan data suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Untuk menganalisis secara deskriptif kualitas dari setiap variabel penelitian, maka digunakan teknik statistik deskriptif. Untuk selanjutnya adalah pembahasan jenis-jenis statistik deskriptif. Di sini adalah 3 jenis utama statistik deskriptif, yaitu yang pertama distribusi frekuensi, mencatat seberapa sering data muncul. Untuk yang kedua adalah tendensi sentral, itu untuk mencatat titik pusat distribusi data. Untuk yang ketiga adalah variabilitas suatu kumpulan data, untuk mencatat derajat penyebarannya. Selanjutnya di sini ada studi kasusnya teman-teman. Yang pertama adalah data berikut hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa. Di sini datanya acak ya teman-teman, dari 78 sampai dengan 45 untuk yang terakhir. Untuk soalnya di sini diminta buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah sebelum membuat tabel frekuensi. Untuk yang kedua, tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Untuk yang keempat, distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik lain. Untuk yang terakhir, distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Di sini ada studi kasus. Yang pertama, ini jawabannya ya teman-teman dari yang soal sebelumnya. Yang soal sebelumnya itu yang A, diminta langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, jumlah kelas. Di sini K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Jadi di sini untuk yang 3,322 adalah memang rumus dari
soalnya. Jadi untuk yang N ini adalah yang 100, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100. Jadi jawaban dari yang sebelumnya yaitu K sama dengan 7,644 sama dengan 8. Itu dibulatkan ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah interval kelas. Jadi di sini C, rumusnya adalah C sama dengan XN dikurang X1 dibagi K. Yaitu C sama dengan 7,88 sama dengan 8. Itu dibulatkan ya teman-teman agar tidak jadi desimal. Untuk yang selanjutnya, Oke, di sini ada untuk selanjutnya studi kasus selanjutnya itu ada yang B, tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Di sini ada tabel distribusi frekuensinya ya, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 8. Nilainya itu 30 untuk kelas 1 30 sampai 37, frekuensinya adalah 1. Kemudian yang kelas 2 nilainya itu 38 sampai 45, frekuensinya adalah 2. Untuk kelas 3 nilainya dari 46 sampai 53, frekuensinya adalah 6. Kelas 4, nilainya 54 sampai 61, frekuensinya adalah 8. Kemudian ada kelas 5, nilainya 62 sampai 69, frekuensinya itu 29. Kemudian kelas 6, nilainya itu 70 sampai 77, frekuensinya adalah 38. Kelas 7, nilainya 78 sampai 85. Frekuensinya 14. Yang terakhir ada kelas 8, nilainya 86 sampai 93. Frekuensinya adalah 2. Kemudian di sini total keseluruhan adalah 100. Yang di samping kanan bisa dilihat itu adalah grafik histogramnya ya. Jadi di sini ada yang C, distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Di sini ada tabelnya yang seperti sebelumnya, cuman ada penambahan di frekuensi kumulatif kurang dari nilai dan frekuensi kumulatif lebih dari nilai. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari nilai sama dengan 37 ditambah 0,5 hasilnya 37,5 sehingga nilai kurang dari 37,5. Kemudian ada frekuensi kumulatif lebih dari nilai, itu 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5 sehingga nilai lebih dari 29,5. Grafik histogramnya adalah seperti yang sebelah kanan. Selanjutnya ada yang D, distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik lain. Sebelah kiri ada frekuensi kumulatif kurang dari dan sebelah kanan adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian ada yang E, distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Tabel distribusi frekuensi relatif, contohnya seperti ini ya, kawan-kawan. Di sini ada relatifnya 1/100 dikali 100%. Nah, itu tinggal frekuensinya aja. Contohnya nilainya 30 sampai 37, itu adalah frekuensinya 1%. Dan ini adalah grafik histogramnya. Yang kedua, perhatikan tabel frekuensi di bawah ini. Di sini ada nilai dari 4 sampai 8. Untuk nilai 4, frekuensinya adalah 6. Nilai 5 adalah frekuensinya 10. Nilai 6 adalah frekuensinya 4. Nilai 7 frekuensinya 12. Dan nilai 8 frekuensinya adalah 8. Di sini tentukan yang pertama ratakan hitung atau min. Yang kedua nilai tengah atau median. Ketiga modus, keempat kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian yang kelima itu ada jangkauan, keenam jangkauan antar kuartil, dan yang terakhir simpangan kuartil. Sini ada studi kasusnya, yang A, rataan hitung atau min. Di sini caranya adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Seperti contohnya adalah 4 dikali 6 ditambah 5 kali 10 ditambah 6 kali 4 ditambah 7 kali 12 dikali 8 dikali 8 dibagi 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan hasilnya
246 dibagi 40. Hasilnya yaitu 6,15. Kemudian yang B adalah nilai tengah atau median. Dari data tersebut, rumusnya adalah jumlah FK ditambah 1 dibagi 2. Contohnya 40 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 20,5. Yang C modusnya adalah 8. Selanjutnya mencari kuartil 1, 2, dan 3. Untuk mencari letak kuartil 1 dengan cara X1 dibagi 4 dikali N plus 1 sama dengan X1 dibagi 4 dikali 40 ditambah 1 sama dengan X41 dibagi 4 sama dengan 10,25. Setelah itu mencari Q1 sama dengan X10 ditambah 0,25 dikali X11 min X10 sama dengan 5 ditambah 0,25 dikali 5 dikurang 5 sama dengan 5 ditambah 0 dan mendapatkan hasil 5. Untuk mencari letak kuartil 2 dan 3 dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti mencari letak kuartil 1. Selanjutnya ada jangkauan. Untuk mencari jangkauan menggunakan rumus X max dikurang X min sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Untuk mencari jangkauan antar kuartil digunakan rumus H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. H sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya ada simpangan kuartil. Untuk mencari simpangan kuartil menggunakan rumus QD sama dengan setengah dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Sama dengan setengah dikali 2 mendapatkan hasil 1. Selanjutnya menentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk data ke-1 itu ada 2, data kedua ada 3, data ketiga ada 6, data keempat itu 8, data kelima itu 11. Untuk mencari X min X bar itu X dikurangi dengan rata-rata. Jadi 2 dikurang 6 mendapatkan hasil min 4. Untuk mencari X min X bar dikali 2, hasil dari X min X bar dikalikan dengan 2. Untuk X min X bar dikali 4, hasil dari X min X bar dikalikan dengan 4. Selanjutnya ada standar deviasi. Berikut rumus yang ditampilkan. Hasil dari S adalah 3,674. Hasil dari S dikali 4 sama dengan 182,3. Selanjutnya adalah kurtosis data tunggal dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari koefisien kurtosis alfa 4 mendapatkan hasil 1,073 atau yang disebut platikuris dengan kurva yang berbentuk seperti ini. Selanjutnya ada leptokurtis alfa kurang dari 3 membentuk kurva seperti ini. Yang B, platykurtis alfa 4 lebih dari 3 membentuk kurva seperti ini. Yang terakhir, mesokurtis alfa 4 sama dengan 3 membentuk kurva seperti ini. Kesimpulannya, statistika adalah kumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang hubungan
dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Baik, berikut adalah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan penyampaian, kesalahan kata, dan juga ada kekurangan dari PPT, selebihnya kita mohon maaf dan terima kasih.